Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Ya. Anak-anak perhatikan setelah masuk di dalam kelas, semuanya bisa duduk dengan tenang, bisa duduk dengan baik supaya pada saat kita belajar nanti kita bisa memahami materi dengan baik. Ya, semuanya bisa paham? Ya, terima kasih. Perempuan masuk. Laki-laki. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa supaya pada saat kita belajar nanti kita bisa memahami, kita bisa mengerti materi yang kita belajar pada pagi hari ini. Ya, saya maju berdoa. Ya, Rizky. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Rizky. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, fokus mau tanya. Tadi ini hari apa? Hari Rabu, tanggal berapa? 13 bulan 12 atau bulan Desember tahun 2020. Iya. Ya. Bisa dulu dengan tenang? Bisa. Kelas 4, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena semuanya sehat, berarti semuanya sudah siap untuk kita belajar. Ya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, Bapak Guru mau tanya dulu. Kira-kira kelas 4 ada yang tahu tidak? Hari ini kita belajar tentang materi apa atau mata pelajaran apa? Ada yang tahu? Yang tahu. Oke, karena tidak ada yang tahu, berarti dari sini Bapak Guru akan tampilkan salah satu lagu nasional, dan nantinya dari lagu itu kita bisa mengetahui, oh iya hari ini kita belajar tentang mata pelajaran apa atau materi apa pada saat ini. Ya, semuanya bisa berdiri? Bisa.
Iya. Nanti pada saat bernyanyi nanti semuanya bisa bernyanyi dengan tenang karena ya lagu yang kita bernyanyi secara bersama-sama ini adalah lagu nasional. Jadi pada saat kita bernyanyi tidak ada harus yang bermain atau ada yang tertawa karena lagu ini adalah lagu nasional. Jadi kita harus menghargai kita punya lagu nasional ini. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dulu kembali. Ya, perhatikan. Dari lagu tadi yang kita sudah bernyanyi dengan baik, sudah bernyanyi secara bersama-sama. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang materi apa? Atau kita belajar tentang materi pelajaran apa? Sudah tahu gitu? Iya, kita belajar tentang apa? IPA, IPA, bahasa, iya. SPG, ada yang lain lagi? IPS, Iya. Bahasa Indonesia, oke. Ada yang lain lagi? pahlawan, Tentang pahlawan. Masih ada yang lain lagi? nyanyi, Bernyanyi, iya. Ya, coba perhatikan. Dari jawaban anak-anak semua, tadi ada yang jawab. Hari ini kita belajar materi pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBK. Nah, juga kita belajar tentang materi pahlawan. Iya. Dari jawaban anak-anak tadi, Bapak Guru sudah bisa tahu bahwa hari ini anak-anak sudah tahu. Kita belajar tentang pembelajaran tematik dengan tema 5, yaitu tentang pahlawanku, dan subtema 1 pembelajaran ke-1 tentang perjuangan para pahlawan. Iya, di sini Bapak Guru sudah punya tampilan tentang materi tentang kita belajar tersebut. Yang pertama dari tema 5 tentang perjuangan, dan yang kedua subtema 1 pembelajaran pertama yaitu perjuangan para pahlawan. Ya, kita bisa lihat. Ya, perhatikan. Jadi materi kita hari ini tentang pembelajaran pertama, tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, lalu muatan pembelajaran kita pada saat ini yaitu ada 2, bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial.
bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu menggali pengetahuan baru yang didapat dari teks non-fiksi. Yang kedua, menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Mata pelajaran kedua itu IPS, ilmu pengetahuan sosial. Dengan kompetensi dasar yang hendak kita capai yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Maksudnya itu di lingkungan daerah tempat tinggal kita. Dari karena kita tinggal di Lena, berarti lingkungan tempat tinggal kita di Lena. Ya. Yang berikutnya, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat di masa kini di lingkungan daerah setempat, sama di lingkungan daerah di mana kita tinggal. Begitu. Semuanya bisa pahami? Iya. Berikutnya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video tentang Raja Purnawarman, peserta didik mampu menganalisis teks bacaan. Menganalisis teks bacaan dengan tepat. Jadi nanti ada tayangan video. Pak Guru sangat mengharapkan ketika ada tayangan video pada tayangan video sudah ditampilkan, peserta didik diharapkan untuk bisa melihat atau bisa menonton tayangan video tersebut dengan baik supaya pada saat setelah selesai peserta didik nonton, anak-anak nonton tayangan video tersebut, anak-anak bisa memahami isi daripada tayangan video tersebut. Ya. Yang kedua, setelah menonton video, peserta didik dapat menganalisis kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Jadi setelah selesai kita nonton, setelah selesai anak-anak nonton, anak-anak bisa cerita kembali apa yang anak-anak nonton tersebut. Oke, berikutnya, setelah mengamati gambar. Jadi setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Jadi setelah anak-anak mengamati gambar, anak-anak melihat gambar, anak-anak bisa mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi setelah selesai kita lihat gambar, kita bisa mengetahui, gambar ini tentang kerajaan ini, kerajaan Hindu misalnya. Gambar yang ini tentang kerajaan Buddha, dan gambar yang ini misalnya, atau peninggalan yang ini, atau nama raja, misalnya tentang peninggalan apa, misalnya peninggalan Islam, Hindu, atau Buddha. Ya, berikutnya, setelah mengamati tayangan video, peserta didik mampu menyimpulkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Jadi setelah anak-anak nonton tayangan video tadi, anak-anak bisa menyimpulkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Oke? Nah, karena materi kita hari ini kita Bapak Guru sudah siapkan melalui tayangan video. Jadi Bapak Guru harap agar anak-anak bisa melihat tayangan video tersebut dengan baik supaya anak-anak bisa memahami materi atau isi daripada tayangan video tersebut. Semua bisa pahami? Bisa. Atau ada yang mau bertanya terkait dengan tujuan pembicaraan kita pada hari ini? Tidak. Ya, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah siap untuk apa? Untuk kita belajar atau untuk kita nonton tayangan video. Iya, mari kita simak tayangan video tersebut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Ibu Guru di YouTube channel Guru Mandiri.
Pagi hari ini, guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Sekarang coba kalian amati gambar-gambar berikut ini ya. Apakah yang sedang mereka lakukan? Pada gambar pertama, ada Siti, Benny, dan teman-temannya sedang menjenguk teman yang sakit. Kemudian pada gambar kedua, ada dua orang anak yang sedang mengamati dan memelihara alam serta lingkungan sekitar. Dan pada gambar ketiga, ada Dayu yang sedang membantu teman merapikan tasnya. Nah, anak-anak, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu menjenguk teman yang sakit, mengamati dan memelihara alam serta lingkungan sekitar, dan juga membantu teman merapikan tasnya. Ya, perhatikan. Jadi, ada berapa gambar tadi yang anak-anak lihat? 3. Gambar yang pertama yaitu tentang apa? Menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua, mengamati dan memelihara lingkungan sekitar. Di gambar yang ketiga, membantu teman untuk merapikan tasnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah anak-anak melihat tayangan video, anak bisa tahu iya. Oh, gambar yang pertama tentang yang ini. Oh, gambar yang pertama tadi menjenguk teman yang sakit, peduli terhadap teman yang sakit. Kalau teman kita yang sakit, ya kita harus peduli untuk menjenguknya. Paling tidak kita bisa pergi ke rumahnya, atau kita memberikan sesuatu kepada dia dengan harapan agar semoga dia cepat sembuh. Begitu juga dengan gambar yang kedua, itu tentang lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Jadi lingkungan tempat tinggal kita itu harus kita peduli, harus kita perhatikan. Misalnya ada sampah yang berseberangan, harus kita ambil, kita pungut atau kita bersihkan tempat tinggal kita. Nah, gambar yang berikutnya, jika teman ada merasa kesusahan, kita berhak untuk apa? Untuk membantu dia. Dia sedang berkesusahan, misalnya dia ingin merapikan tasnya, ingin memasukkan buku ke dalam tasnya, wajib untuk kita membantu dia supaya dia tidak merasa berkesusahan. Seperti itu ya. Kita lanjut pada tayangan video berikutnya. Lalu bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Perlakuan mereka sangat baik dan patut ditiru sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini, sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Berikutnya, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Hal baik yang bisa dicontoh yaitu menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh dan tak sedih atau kesepian, memelihara dan mengamati lingkungan agar menambah keaslian dan pengetahuan kita, serta membantu teman yang kesusahan agar senang kembali. Anak-anak menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pahlawan, untuk menghargai mereka, kamu bisa. Ya, jadi perhatikan. Jadi menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Dan untuk menghargai mereka,
kamu bisa meneladani sikap kepahlawanan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus apa? Untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Sebagaimana tadi lagi yang kita sudah menyanyi secara bersama-sama, kita harus apa? Kita harus bisa mencontohi sikap daripada pahlawan tersebut. Misalnya menolong orang lain dengan ikhlas. Jadi kalau ada teman kita yang merasa berkesusahan, ada teman kita yang sakit, ada misalnya juga ada lingkungan tempat kita yang kotor, wajib untuk kita bersihkan. Kalau terkait dengan lingkungan tempat kita yang kotor, kalau teman kita yang sedang sakit, wajib untuk kita apa? Pergi menjenguknya. Karena ketika dia merasa sakit, kita juga akan merasa sakit seperti dia, karena jadi kita, karena itu adalah teman kita, jadi kita wajib untuk pergi menjenguknya. Paling tidak bisa memberikan saran kepada dia agar minum obat dengan baik, makan dengan baik, jaga kesehatan, ataupun misalnya membantu teman yang berkesusahan. Ada teman kita yang merasa susah, dia ada bersedih, kita wajib untuk pergi menghadapinya, lalu kita menghiburnya dengan cara kita masing-masing. Bisa pahami? Nah, itu adalah contoh daripada sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pejuang kita terlebih dahulu. Lalu kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi bangsa yang sekarang kita sementara berada di bangku sekolah ini, kita wajib untuk meneladani sikap-sikap daripada pahlawan tersebut. Ya, kita lanjut dengan materi berikutnya. Meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Lalu bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Yuk kita cari tahu ya. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas rompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Iya, perhatikan. Dari tayangan video tadi menceritakan tentang raja siapa? Raja Purnawarman. Beliau memimpin pada tahun berapa tadi? 390 Masehi. Bagus. Jadi Raja Purnawarman. Nama kerajaannya kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara. Bagus. Jadi Raja Purnawarman. Nama kerajaannya itu Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun berapa? 390 Masehi. Oke, berikutnya Kerajaan Tarumanegara terletak tadi di mana? Melihat video tadi. Di Jawa Barat. Oke, bagus. Iya. Lalu bagaimana dengan sikap kepahlawanan Raja Purnawarman?
Tadi melalui tayangan video tadi Raja Purnawarman sikapnya bagaimana? Dia membuat apa? Air sungai. Membuat aliran air. Lalu berikutnya apa lagi? Membantu warga. Iya, membantu warga untuk bersama-sama dengan rakyat. Raja Purnawarman bersama-sama dengan rakyatnya membuat aliran sungai. Lalu aliran sungai tersebut mengalir kepada sawah-sawah para petani, sehingga sawah-sawah para petani tersebut semuanya dialiri oleh air. Dari situ para petani merasa senang, para petani merasa gembira karena sawah-sawah mereka sudah dialiri oleh air. Nah, itu adalah sikap daripada Raja Purnawarman, membantu rakyatnya yang sedang apa? Berkesusahan. Sudah menolong orang lain, menolong rakyatnya, menolong orang lain dengan ikhlas. Sudah dia rela berkorban. Bayangkan kita membuat air, misalnya kita buat airnya misalnya di tempat kita di mana yang paling dekat? Air Samana. Air Samana. Misalnya kita dari aliran air Samana kita buat aliran air. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara kita gali dari aliran air dari air Samana, lalu kita mengalir ke daerah tempat tinggal kita, lalu kita air tersebut kita aliri ke daerah-daerah perkebunan kita atau daerah-daerah persawahan kita, sehingga daerah-daerah perkebunan atau persawahan kita dialiri oleh air. Bagaimana perasaan para petani tersebut? Otomatis perasaan para petani merasa apa? Merasa bahagia. Itu merasa apa? Senang. Bahagia, senang, bergembira karena sawah mereka sudah tidak lagi kering karena sudah ada air yang mengalir di sawah mereka tersebut. Oke, itu adalah sikap daripada Raja Purnawarman. Ya, mari kita lanjut ke tayangan berikutnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciabetelun. Sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut ini ya. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut atau perompak. Selanjutnya, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, anak-anak, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang dirasakan rakyat di Kerajaan Tarumanegara adalah hidup aman dan sejahtera. Hal ini dikarenakan ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Dan juga keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Pertanyaan selanjutnya, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, kemungkinan kehidupan rakyatnya tidak aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Akan tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Berikutnya anak-anak, coba kalian ceritakan kembali ya secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawaban kalian. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar seperti berikut ini.
Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaretu. Ya, perhatikan. Kita lanjut lagi tentang raja siapa? Raja Purnawarman. Iya. Jadi karena Raja Purnawarman memimpinnya bagus, rajanya disayangi oleh rakyatnya. Maka dari sini karena rakyatnya merasa senang dengan Raja Purnawarman, dengan raja mereka tersebut, sebagai bukti kecintaan mereka, rakyatnya membuat apa? Saluran air. Iya, rakyatnya, raja yang membuat saluran air kepada rakyatnya. Nah dari situ rakyat merasa senang karena Raja Purnawarman sudah membuat saluran air, sudah apa? Membasmi para pembajak laut. Tahu pembajak laut tidak? Tahu. Pembajak laut itu apa? Perampok. Perampok, iya bagus. Perampok di lautan. Jadi kalau misalnya waktu dulu ada kapal, ada salah satu kapal yang lewat, itu para perampok tersebut, para perompak tersebut, ya, mereka mengejar atau mereka mengikuti kapal yang lewat, lalu tujuan mereka ingin mencuri barang-barang atau apa-apa saja yang ada dalam kapal tersebut. Jadi bajak laut itu sama dengan pencuri, perampok, penjajah. Seperti dia, ya. Jadi dari bukti kesayangan rakyat terhadap rajanya, rakyat Tarumanegara, mereka membuat apa? Mereka membuat prasasti apa? Ciaruteum. Itu sebagai bukti kecintaan rakyat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Mereka membuat prasasti Ciaruteum. Yang di dalam prasasti tersebut, di situ ada telapak kaki. Jadi telapak kaki Raja Purnawarman itu mereka abadikan, mereka buat sebagai misalnya suatu monumen, suatu bangunan, lalu mereka diberikan nama dengan prasasti Ciaruteum. Nah, itu sebagai bukti kecintaan mereka. Oke, bisa pahami? Bisa. Atau ada yang belum mengerti? Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanya terkait dengan materi pembelajaran kita. Iya, kita lanjut ya. Anak-anak, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Perhatikan peta Indonesia berikut ini ya. Di sini ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh di Aceh. Selanjutnya ada juga Raja Balaputradewa Kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Berikutnya ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki Air Jantan dari Timur, berasal dari Kerajaan Gorontalo, Makassar. Berikutnya ada juga Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya berikut ini adalah prasasti Ciaretu, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berada di Bogor. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang diwariskan kepada kita semuanya. Berikut ini tentang perjuangan dan juga nilai-nilai kepahlawanan. Yang pertama, perjuangan Raja Balaputradewa.
yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Bali telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya yaitu berani dan tegas dalam memimpin. Yaitu pahlawanan yang kedua yaitu perjuangan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan Sultan Iskandar Muda yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Berikutnya adalah perjuangan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau juga berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan juga rela berkorban. Selanjutnya, berikut ini adalah perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Kang Putih, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Nah, itulah perjuangan dan nilai kepahlawanan dari beberapa tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam ya. Demikian. Ya, perhatikan. Perhatikan dari tayangan video tadi, ada berapa kerajaan yang anak-anak lihat tadi? Ada yang video. Ada berapa kerajaan? Kerajaan pertama kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara. Berikutnya Majapahit. Lalu terus Aceh. Apalagi dari gambar yang tadi? Gorontalo. Berikutnya ada kerajaan Sriwijaya. Iya, itu adalah merupakan beberapa contoh kerajaan-kerajaan yang ada di negara kita. Itu merupakan kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu, Buddha, dan Islam. Itu merupakan beberapa contoh daripada kerajaan-kerajaan tadi, di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Iya, oke. Jadi dari keempat atau dari kelima contoh kerajaan tadi itu masing-masing kerajaan memiliki rajanya secara sendiri-sendiri. Misalnya kerajaan Aceh, tadi di sini tampilan di gambar itu Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Gorontalo, rajanya Sultan Hasanuddin. Kerajaan Sriwijaya, rajanya Balaputra Dewa. Kerajaan Majapahit, rajanya siapa? Ada yang tahu? Kerajaan Majapahit, rajanya siapa? Raja apa? Nama siapa? Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Berikutnya kerajaan Tarumanegara, rajanya siapa? Nama siapa? Kerajaan Tarumanegara. Ayo, siapa yang bisa? Kerajaan Tarumanegara. Rajanya siapa? Raja Purnawarman. Iya. Oke, mantap. Terima kasih. Iya, anak-anak. Dari materi tadi, dari tayangan video tadi, sebenarnya sudah paham? Sudah. Atau ada yang belum paham? Kalau belum paham tanya Pak Guru.
Saya belum paham. Saya belum paham di sini, Pak. Atau ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, karena kalau tidak ada yang bertanya, maka Bapak Guru tahu pasti anak-anak semua ini sudah paham. Jelas hebatnya semua sudah paham. Bisa mengerti? Jadi tanya saja. Kalau mau tanya, nanya saja. Mau tanya apa saja terkait dengan materi pembelajaran kita di hari ini. Jadi kalau tidak mengerti, kalau belum paham, silahkan tanya supaya pada saat sebentar nanti kita sudah selesai belajar misalnya, berarti kita bisa memahami tentang materi yang kita dapat. Tapi kalau kita tidak paham, kalau pada saat Pak Guru tanya, semuanya sudah paham, padahal ini ada yang juga belum paham. Oke, karena semuanya sudah paham, ya, terlebih dahulu ini ada tugas yang harus kita semua sama-sama kerja. Ya, tapi sebelum itu kita dulu dibagi kelompok ya. Atau kita sudah bagi kelompok? Oh iya, kita dulu bagi kelompok. Di kelompok 3, kelompok 2. Ya, lalu perhatikan. Jadi karena semuanya sudah mengerti, semuanya sudah paham, ini ada contoh soal untuk masing-masing kelompok kerja sebagai bukti bahwa ini apakah betul-betul kelas 4 sudah pahami atau belum. Dari jawaban kelas 4, itu Bapak Guru bisa tahu, oh iya, kelas 4 sudah paham terhadap materi pembelajaran tersebut. Iya. Lalu ya, perhatikan, itu adalah contoh soal. Nanti perhatikan soal yang anak-anak baca pada kertas tersebut yang Bapak Guru sudah bagikan. Nanti jawabannya ditulis di sini. Dan nanti pada saat selesai semuanya semua kelompok sudah menjawab dengan baik jawaban tersebut, masing-masing kelompok dapat mempresentasikan di depan kelas. Bisa pahami? Bisa atau tidak? Iya. Oke. Iya. Ya, semua perhatikan. Jadi perhatikan di situ jadi baca petunjuk soal yang ada tadi pada lembaran kertas yang pertama itu, lalu berikutnya setelah itu anak-anak mengisi jawaban mengisi jawaban pada media yang sudah Bapak Guru bagikan tadi. Jadi kita coba perhatikan pada gambar pada media yang Bapak Guru baru saja berikan itu ada di situ
Di tengah-tengah daripada media tersebut di situ tuh tertulis tokoh dan peninggalan kerajaan. Perhatikan, di tengah-tengah media pembelajaran tersebut di situ tertulis tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Semuanya bisa mengerti, bisa lihat pada media pembelajaran tersebut. Bisa nggak sih? Bisa atau tidak? Iya. Lalu di situ tertera nama kerajaan, nama raja, sifat kepahlawanan, dan peninggalan sejarah. Lalu dari situ, ayo coba perhatikan dulu, ayo coba perhatikan. Coba tenang, bisa tenang tidak? Coba tenang dulu, perhatikan Bapak Guru jelaskan supaya anak-anak bisa kerja tugas tersebut dengan baik. Lalu setelah anak-anak mendapat jawabannya, anak-anak nanti akan tulis di mana? Tulis di sini. Tulis di kertas yang akan nanti Bapak Guru mau bagikan. Lalu setelah itu tempel berdasarkan petunjuk yang sudah ada di dalam media pembelajaran tersebut. Bisa tidak? Bisa. Iya, oke. Ayo yang sudah mulai kerja. Ya, perhatikan. Nanti yang lain tulis, yang lain tempel, lem lalu tempel. Bisa tidak? Iya. Nama kerajaan apa? Jangan lupa tulis nama kelompok. Ya, jadi perhatikan ya, sambil tulis, sambil menjawab pertanyaan. Semuanya perhatikan, Bapak Guru mau mengecek kehadiran dulu. Dia menjawab. Ya, perhatikan Bapak Guru mengecek kehadiran ya. Ya. Armi Bugis. Alfa Takimbo. Alfa Iji. Aliando Walid. Alvaro Haji Adam. Amri Amir. Devianti Wali. Padang Lapodi. Indah Samsuri. Aslia Bugis. Alfa. Yuita Sarbun. Nurul Azmi Ali. Ribian Maulaud. Nurlawati Tomia. Usmiyanti Siompo. Reski Bugis. Nuraja Letetuni. Muhammad Almazan. Ya.
Satu orang alfa. Ya, perhatikan baik-baik. Nama kerajaan, nama raja, sifat kepahlawanan, lalu berikutnya peninggalan sejarah. Tulis baik-baik, perhatikan. Nah, kerajaan yang ini namanya siapa? Namanya apa? Nama rajanya siapa? Sifat kepahlawanannya itu apa-apa saja. Begitu. Kerajaan Majapahit itu Kalau cepat, yang lain tulis, yang lain tulis, yang lain tempel, yang lain cari jawabannya. Ayo, atau yang lain tulis. Perhatikan, yang lain tuh kalau yang satu tulis nama kerajaan, yang satunya tulis, yang lain tulis nama raja. Lalu berikutnya, ayo cerita. Jangan semua tempel, yang lain tempel. Nah, dua orang tempel misalnya. Lalu, yang satu tulis nama kerajaan, yang satu tulis nama raja. Supaya cepat, yang lain tulis sifat kepahlawanan. Begitu. Dan dari dalam yang lain ditulis. Cepat-cepat. Yang cerita tidak perlu banyak-banyak, yang penting supaya dia rapi. Cepat, jangan tuliskan bantu dia supaya cepat. Kelompok 1 dia sudah selesai, kelompok 3 dia sudah selesai.
2 orang atau 3 orang tulis. Akhirnya bermain. Tidak apa-apa. Oke, sudah, Len. Tidak apa-apa. Kita sebesar, kita kecil sama kasih apa-apa yang penting. Pada saat tempel, tempelnya pas, tempelnya tidak kiri, tidak salah. Dan teman-teman sedikit saja. Yang satu tulis misalnya nama raja, yang satu tulis sifat kepahlawanan, ya bagus. Ini apa? Nama raja lah di sini. Sultan Iskandar Muda. Ayo sekalian. Beda dari sebenarnya kalau dulu. Ini ya taruh nih. Coba, jangan sama-sama kiri. Jangan satu lagi ya. Jangan rapi lah siapa apa. Cerita lagi. Masih ada ini. Kalau kelas kurang masih ada. Ini kamu jam berapa? Ayo cepat. Ya perhatikan. Nanti kan kelompok mana punya yang sudah, kelompok yang lain bisa kerja sambil memperhatikan kelompok yang lain, kelompok yang sudah presentasikan hasilnya. Iya. Ini lagi belajar.
Oke, jangan lupa tulis nama kelompok. Bagus, kelompok 3. Iya. Ya sudah, oke. Perhatikan untuk kelompok yang lain. Untuk kelompok yang belum, perhatikan. Ayo coba duduk dulu. Kelompok yang sudah coba duduk dulu. Duduk dengan baik, duduk dengan tenang, lalu siap untuk presentasikan hasil. Lalu berikutnya, ayo coba duduk baik-baik. Ya. Lalu kelompok yang belum, kerja dengan tenang, kerja supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Nah, lalu yang lain juga bisa duduk dengan tenang agar kelompok yang sudah mau presentasikan hasil. Ayo, pelan-pelan. Ya, terima kasih. Ya, oke. Ayo coba dulu. Duduk baik-baik. Coba dulu. Ya. Ayo cepat. Iya. Ayo cepat, kelompok yang belum cepat. Sudah. Jangan lupa satu nama kelompok. Ini kelompok kelompok 1. Ayo tulis kelompok 1. Oke, sudah bagus. Coba yang lain tulis lagi. Coba sudah belum? Masih ada belum yang lain tulis apa? Ya, sudah ke belum? Kelompok sudah ke belum? Sudah. Ayo sudah. Ayo cepat.
Oke, sudah bagus. Kelompok dua sudah? Kelompok dua sudah atau belum? Kelompok tiga? Iya. Sambil menunggu kelompok dua, ya kelompok yang sudah perhatikan. Ayo coba kelompok yang sudah perhatikan. Kelompok yang sudah coba dulu yang baik, coba. Ayo coba dulu dengan tenang. Pilih siapa Pak? Ya, kelompok yang sudah coba dulu dengan tenang supaya bisa presentasikan hasilnya. Iya. Ayo, kelompok yang sudah siapa yang mau maju? Oh iya, kelompok satu dulu ya. Kelompok yang satu sudah angkat tangan duluan. Ayo, 2 orang maju perwakilan kelompok. Ketua kelompok sama sekretaris. Iya. Ya, kelompok yang lain coba perhatikan. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, ada teman-teman, ada sebelah teman-teman. Satu di situ, satu di sini. Kalau coba bilang, coba yang lain perhatikan. Halo kelas 4. Ya, perhatikan ini kelompok satu mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Jadi coba bisa. Ya, jadi teman-teman coba bisa bilang. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Baca. Yang lain perhatikan. Raja punya warna berjiwa berhenti, gagah, berani, peduli terhadap rakyat, beratas dia Bukteu. Kerajaan Majapahit, Raja Hayam dan Bali Raja Gagah dan berani terhadap rakyat, rela berkorban. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Kitab negara agama Kerajaan Aceh. Kalian perhatikan, sampai terus perhatikan. Adil dalam menegakkan selalu mengemakan kesejahteraan rakyat. Masjid Raya Sayyid Rahman, Kerajaan Gorontalo Sultan Hasanuddin. Baca kau saja ini sebetulnya yang lain dengar.
Pantang menyerah, makan berani. Iya, oke, terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 dulu. Ya, kelompok yang sudah. Ya, ayo maju. Oke, tempel di mana? Kelompok 2. Di sini. Kemana? Oke, kelompok 3 ini ya. Oke, ayo kelompok 3. Dari sini, satu di sini, satu di sini. Biasa juga tahan, yang sampai kita ada yang di atas kita, selalu satu untuk membaca. Ya, ayo mulai. Kelompok yang lain perhatikan. Jangan sampai ada yang berbeda dengan kelompok yang lain. Kalau berbeda, bisa kelompok yang lain bisa berikan tanggapan. Pak, yang itu salah, yang itu keliru. Harus begini. Bisa? Ya, ayo mulai. Nama kerajaan Sriwijaya. Nama raja Bala Putra Dewa. Perhatikan. Sifat kepahlawanan, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyat, adil dan bijaksana dalam menerapkan hukum, peninggalan sejarah, prasasti kebukaan bukti. Nama kerajaan Aceh. Nama raja Sultan Iskandar Muda. Sifat kepahlawanan, adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat, peninggalan sejarah, Masjid Baitur Rahman. Nama kerajaan Tarumanegara. Yang lain perhatikan. Nama raja Kepahlawanan. Sifat kepahlawanan, berjiwa pemimpin, gagah Perhatikan supaya bisa baca seperti dia baca. Begitu, perhatikan supaya bisa mengerti. Nama raja Sultan Hasanuddin. Sifat kepahlawanan, gagah dan berani, bangsa menyerah, peninggalan sejarah, makam Sultan Hasanuddin. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, kelompok 2. Perhatikan, coba dulu yang baik, bagaimana? Coba ditanya, putar. Ayo, kelompok 2. Sudah tahu belum? Masih kurang satu apa? Nama raja kerajaan Gorontalo. Oh, yang ini. Raja kerajaan Gorontalo siapa? Nama rajanya siapa? Ayo cepat. Iya. Yang satu tulis, yang lain mari. Kita bawa nanti tempel di depan. Ayo, mari bawa. Ayo. Mari lagi. Ayo itu. Turun ke bawah sedikit. Ya, laki-laki satu dan perempuan satu yang perempuan siapa yang bisa maju? Amin. Ayo mari. Tahan. Kasih pasir lalu dia tempel.
Oke, bagus. Terima kasih. Ya, kelompok 3, kelompok 1 perhatikan kelompok 2 presentasi hasilnya. Ayo, jangan kasih belakang teman, kasih menyambung begini. Iya, ayo nanti cucu bicara. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Coba bicara begitu, bilang begitu. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, mulai baca. Nama kerajaan. Kelompoknya lain perhatikan. Kerajaan. Satu orang saja yang baca, satu orang perhatikan. Nama raja, Raja Purnawarman. Yang lain perhatikan. Kalau salah, bilang salah, benar. Lawanan. Berjiwa pemimpin, jaga berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalan sejarah. Prasasti Yaruteum. Ya, lanjut berikutnya. Kerajaan Majapahit. Nama raja, Raja Hayawanu dan Perhatikan. Sifat kepahlawanan, gagah dan berani, peduli terhadap rakyat, rela berkorban berjiwa kesatria. Peninggalan sejarah. Kitab negara Keranaga mampu terpancar kitab Utara Manawa. Iya, lanjut. Kerajaan Aceh. Nama raja Sultan Iskandar Muda. Sifat kepahlawanan, adil dalam menegakkan hukum, selalu mengutamakan kesejahteraannya. Ya, kesejahteraan rakyatnya. Lanjut. Peninggalan sejarah. Di Masjid Raya Baitur Rahman. Nama kerajaan Gorontalo, Sultan Hasanuddin. Nama raja Sultan Hasanuddin. Sifat kepahlawanan, gagah berani, pantau menyerah. Peninggalan sejarah, makam Sultan Hasanuddin. Iya. Oke, terima kasih. Ada yang beda tidak? Ada. Bedanya di mana? Yang dia gagah dan berani, dia dan lain.
Oh iya, masih kurang dan gagah dan berani. Ya, semestinya harus gagah dan berani. Tapi kelompok dua tulis gagah berani. Begitu? Iya. Ada yang lain lagi? Buat kemejaan Aceh mencapai puncaknya. Lalu berikutnya itu gimana? Sifat kepahlawanan. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Itu di kerajaan apa? Kerajaan Aceh. Aceh. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ada ini? Iya. Oke. Terima kasih untuk kelompok yang lain atas masukannya. Iya. Oke. Inilah hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi perhatikan. Perhatikan. Iya. Coba perhatikan dulu. Ya, karena bisa perhatikan tidak? Bisa. Hai, kelompok 4. Halo. Dari hasil kesimpulan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Pak Guru sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dari hasil yang sudah ditampilkan ini, Bapak Guru sudah bisa mengambil kesimpulan berarti kelompok 1, 2, dan 3 sudah mengerti tentang materi pembelajaran kita yang sekarang kita belajar. Iya, anak-anak. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ya, ada tugas yang harus sama-sama kita kerjakan. Iya, ada lagi yang ini. Yang mana sudah ya? Ayo, waktu kerja 5 menit. Iya. Apa pilih-pilih di mana? Ayo dulu. Ayo cepat. Ayo cepat, waktu kerja 5 menit. Ya, yang lain baca, perhatikan. Oh, bagus. Perhatikan teman, bantu baca, perhatikan.
Bangun saluran air. Sudah selesai? Iya, sisa 2 menit. Sisa 1 menit. Ya, yang sudah boleh kumpul. Ya, coba perhatikan. Coba duduk. Duduk dengan tenang, coba. Ya, karena dari tadi kita sudah belajar dari tadi kita sudah belajar dari pertama sampai dengan saat ini. Rasa-rasanya pikiran kita panas. Rasa bosan sudah mulai muncul, rasa malas sudah mulai muncul. Ya, maka pada kesempatan ini sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak Guru ada punya yel-yel. Oke, semuanya bisa berdiri? Semuanya supaya apa? Untuk menyegarkan kembali, untuk menyemangatkan kita kembali. Pada saat materi pembelajaran berikutnya kita sudah merasa tenang, sudah merasa lega. Oke, kita letak dulu. Iya, Bapak Guru kasih contoh dulu ya pertama. Pertama, satu, baru Bapak Guru kasih contoh. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 2 kubuat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4 kubuat kamera.
Bisa? Bisa. 3 dan seterusnya sampai dengan 5. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Itu mulai dari 3, 2, 1, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ubahku menjadi dua, kedua jembatan ada. Dua jari kanan, dua jari kiri, ubahku menjadi empat, buat kamera sini. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ubahku menjadi empat, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ubahku menjadi 8, buat telinga bersih. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ubahku menjadi 10, kursi yang berdoa. Berdoa. Ya. Posisi berdoa bagaimana? Iya. Jadi anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah selesai kita melaksanakan dia? Sangat apa? Sangat senang. Kita merasa bergila kembali, kita merasa sehat kembali. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, Bapak Guru mau berpesan. Jadi pada saat kita sudah selesai belajar, sebentar nanti kita pulang sekolah, kita sampai di rumah, Bapak Ibu Guru itu selalu memberikan pesan agar dibuka kembali materi-materi pelajaran-pelajaran yang sudah dapat di sekolah. Dibuka kembali untuk belajar, sekalipun pada saat kita belajar kita semua sudah mengerti. Akan tetapi pada saat sampai di rumah juga jangan lupa kita membuka kembali, kita melihat kembali materi pelajaran yang kita sudah belajar tadi, sehingga apa yang kita sudah tahu, apa yang kita sudah mengerti, kita bisa tetap lebih mengerti, lebih memahami terhadap materi pada mata pelajaran tersebut. Jadi bukan saja materi hari ini yang kita dapat, materi yang sebelumnya dari Bapak Ibu Dewan Guru yang lain pun juga sama. Ketika kita sudah sampai di rumah, jangan lupa kita untuk mengulang kembali, membuka kembali untuk melihat. Oh iya, ternyata betul materi ini yang kita sudah belajar dan materi ini saya sudah memahami, atau jangan sampai masih ada juga yang belum untuk dipahami. Ya tujuannya seperti itu. Kalau yang masih ragu-ragu, masih bimbang, dibuka kembali. Iya, materinya begini, materi ini tentang ini, bicara ini. Bisa pahami? Ya, atau ada yang mau bertanya? Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita, atau ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Iya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ya, Bapak Guru mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini dengan siapa yang mau maju pimpin doa. Ya, oke. Kalau tadi Rizky sebagai doa pembuka, doa penutup siapa kira-kira? Oke, Dija. Ayo mari Dija. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, siap untuk kita semua. Ya. Selamat. Assalamualaikum.
Ya, semuanya siap. Sama aja tuh.